kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saya janji hari ini saya menjelaskan Perang Dunia Keempat. Tapi Tuhan masih merubah. Belum Perang Dunia Keempat. Tuhan masih mau memberikan kebahagiaan. Kok diam semua? Saya membaca kitab Wahyu dan saya menemukan ada 7 kali kata berbahagia. Berapa kali saudara? 7 kali. Mari kita akan simak. Pertama, Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagialah. Nah, ini kata berbahagia. Siapa yang berbahagia? Orang masuk rumah baru bahagia, orang kawin bahagia, melahirkan bahagia, makan minum bahagia, apalagi mati bahagia. Oh tidak, kalau mati turut berduka cita. Siapa di sini kalau memberikan krans atau bunga ditulis turut berduka cita. Betul atau tidak? Bahasa manusia betul, bahasa Alkitab salah. Justru kita ini yang masih ada di sini perlu berduka cita untuk membersihkan hati kita dan sebagainya. Bukan orang yang, apalagi orang yang meninggal dalam Tuhan. Ya, bukan di luar Tuhan. Di sana bukan satu tanah yang gersang, yang kosong. Tapi di sana ada banyak hal-hal yang luar biasa yang di dunia ini kita tidak mendapatkan. Hanya di sana. Karena itu tidak ada salahnya kalau saudara mengirim kembang misalnya. Berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Berani? Berani? Mungkin keluarganya bilang ini orang yang kirim kembang ini sudah senting. Tahu senting? Miring. Tetapi menurut bahasa Alkitab itu benar. Ya, jadi kalau orang Kristen terus omongannya itu duniawi, itu orang Kristen tidak benar. Tidak sungguh dia. Ya, tapi kita masih ada di dunia. Setelah kehidupan rohani itu tidak dimulai dari kita meninggal masuk surga baru mulai hidup rohani. Hidup rohani itu dimulai saat ini di mana kita masih hidup
di mana kita masih bisa memuji Tuhan, ya, dan kita masih bisa melakukan firman Tuhan oleh iman kita, kemurahan Allah. Dari sini dimulai. Kematian tinggal melanjutkan. Kalau kita hidup di dalam kegelapan di dunia, mati akan pergi ke tempat yang gelap. Dia coba mau pergi ke tempat yang terang di sorga, boleh, silakan. Tapi dia tidak akan tahan lama. Tuhan Yesus tidak pernah mengusir orang dari sorga. Orang itu sendiri yang tidak kuat. Saudara, kalau di sini ada lampu 10.000 watt, bagaimana? Saudara mesti membawa kipas angin dua kipas. Betul? Tidak tahan. Ada yang pakai sonobril, apa itu yang hitam itu, kacamata hitam. Kenapa kau pakai itu? Tidak tahan. Ini kan sudah jam 7 malam, tidak tahan. Orang bilang aneh sekali. Kenapa demikian? Karena dia hidup di dalam terang. Bukan terangnya matahari, tapi saya bicara soal terang daripada Kristus. Sebab itu di sini dikatakan ada 3 hal yang membuat kita berbahagia. Yaitu yang pertama, berbahagialah ia yang membacakan, yang membacakan, seperti saudara Penny, saudara juga semua membaca, saya juga membaca. Kita ini sebetulnya orang bahagia. Amin. Yang amin cuma satu di sana. Kita ini sebetulnya orang yang tidak bahagia. Amin. Ada manggut-manggut. Belum makan, belum banyak. Semua kita ini orang yang berbahagia. Kenapa? Ya, karena kita mendapat kesempatan untuk membaca. Ya. Dan yang kedua, mendengarkan. Nah, saudara, yang pertama tadi membaca. Membaca apa? Kitab Wahyu. Ada orang yang baca Kompas, kemudian dikatakan berbahagialah orang yang membaca Kompas. Gak ada. Atau berbahagialah orang yang membaca Fajar. Fajar menyingsing lebih hebat. Atau Tribun. Seringkali saya keliru ngomong Tribun, bahasa Inggris. Tribun. Berbahagialah orang yang membaca koran Tribun. Tidak ada. Malah kalau membaca itu was-was. Jantungnya was-was. Wah, ini mau apa lagi, mau perang lagi dan sebagainya. Harga-harga saham jatuh dan sebagainya. Tapi bagi anak Tuhan, itu satu kebahagiaan. Dunia boleh meningkat, boleh turun merosot, tapi itu tidak mempengaruhi atau bisa mencuri kebahagiaan yang ada dalam kita. Karena kebahagiaan itu bukan dari manusia, itu bisa dicuri. Kalau ada terjadi keributan, wah, bahagianya hilang. Ya, kalau pertengkaran terjadi, bahagianya hilang. Tapi ini kebahagiaan tidak bisa hilang oleh sebab apa? Sebab ini kebahagiaan bukan datang dari dunia. Sebab itu Yesus berkata, aku memberikan kepada kamu, meninggalkan kepada kamu damai sejahtera. Sebelum dia disalib dan sebagainya, damai sejahtera. Dan damai sejahteraku ini tidak sama dengan damai sejahtera dunia. Atau kebahagiaanku ini tidak sama dengan kebahagiaan dunia. Bisa nangkap? Beda. Apakah saudara bisa merasakan perbedaannya? Tidak semua orang Kristen bisa merasakan kebahagiaannya. Perbedaannya. Ya, kita perlu memiliki hati yang terbuka untuk kebahagiaan itu. Jadi yang dikatakan di sini, berbahagialah. Dalam terjemahan lama, maafkan, terjemahan sehari-hari, dikatakan
saudara akan mendapat berkat istimewa dari Tuhan. Ini luar biasa. Alkitab terjemahan yang terbaru, sehari-hari, berbahagialah saudara yang menerima berkat istimewa. Siapa mau terima berkat? Angkat tangan. Saya enggak. Sudah tahu tak? Siapa yang mau berkat istimewa? Angkat tangan. Ada yang dada. Apa sebabnya? Kan sama saja. Tidak sama. Yang dari dunia sangat labil. Itu kebahagiaan, sukacita, damai. Itu tergantung suasana di sekeliling kita. Kalau down, ya juga dia merasa down. Tapi kalau Tuhan memberi lain, Tuhan memberikan kebahagiaan surgawi. Jadi tidak tergantung dengan apa yang terjadi di bumi. Sebab ini bukan dari bumi, ini datang dari atas. Haleluya. Lebih stabil. Tapi kebahagiaan daripada manusia labil. Yang kedua, berbahagialah orang yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini. Mendengar. Tadi yang pertama membacakan atau mengkhotbahkan atau menyaksikan. Sekarang yang kedua, mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat itu. Ya. Kehadiran saudara mendengarkan kata-kata nubuat itu adalah satu kebahagiaan. Kalau mata hati saudara dibuka oleh Tuhan, kehadiran saudara di sini meluangkan waktu, mengambil waktu kita 2 jam atau 2 jam setengah untuk Tuhan, itu memberikan satu kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Tidak terpaksa. Ayo mesti harus. Kalau tidak dia absen. Kalau tidak boleh ikut ini itu melayani. Tidak. Sampai di mana kerinduan kita kepada Tuhan dalam mendengarkan kata-kata nubuat. Sebab tidak semua orang Kristen mau mendengar kata-kata nubuat. Saya sering waktu di BRI, kalau saya khotbah, ada 1-2 orang yang sebentar lagi lihat lagi. Duduknya paling depan, saya tidak menyinggungnya paling depan di sini. Bolak-balik, saya pikir dia memberikan satu tanda kepada saya. Paulus Yedidia, sudah terlambat ini. Lebih dari 1 jam. Ada orang yang senang sekali kalau dengar khotbah 1/2 jam. Oh, di kerja saya cuma 1/2 jam. Setelah itu, amin. Pulang bawa berkat. Sama di sini yang seperti itu. Lebih sedikit waktunya, lebih senang dia. Ini ada sesuatu yang tidak beres. Ya, ada sesuatu yang tidak beres. Amin. Yang amin itu amin. Ya sudah, Tuhan yang tahu dengan saudara sendiri. Daripada kita mendengarkan sesuatu yang menakutkan dan sebagainya. Yang ketiga, berbahagialah yang menuruti. Nah, mendengar, membacakan, memberitakan, dan mendengar. Itu memang memberikan kebahagiaan. Tapi saya katakan, kebahagiaan itu belum lengkap kalau tidak disertai dengan menuruti apa yang Anda dengar dari firman Tuhan. Oh, saya tahu itu Alkitab dari A sampai Z saya tahu. Saya ini dilahirkan dengan Alkitab katanya. Belum lahir sudah bisa baca Alkitab di dalam perut ibu saya. Tidak tahu ayat apa itu. Saudara, banyak orang membanggakan diri karena dia tahu Alkitab,
dia sudah dengar Alkitab, dia sudah senior dalam Alkitab. Halo? Kenapa ini? Ya. Tetapi kebahagiaan itu belum tergenapi kalau masih belum menuruti. Ya bagaimana saya mesti menuruti, saya masih manusia biasa. Masih hidup di dunia, saya bekerja di antara orang-orang yang tidak seiman, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, kita sendiri tidak bisa melakukan. Tapi Roh Kudus yang ditempatkan di dalam kita bisa melakukan. Dan kalau kita melakukan itu bukan karena kita bisa melakukan, tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang membuat kita bisa melakukan, yang mana tanpa Roh Kudus tidak bisa melakukan. Haleluya. Jadi tidak ada kebanggaan kalau kita bisa melakukan firman Tuhan. Malah itu adalah kemurahan, kasih karunia. Saya bisa mendengar ini. Tidak semua orang Kristen suka mendengar firman Tuhan. Ya, tapi saya percaya di sini tidak ada orang kasih syarat. Paulus khotbah setengah jam saja ya. Kalau 1 jam saya terbang. Terbang kemana? Ke Hawaii. Saudara, yang ketiga ini menuruti. Setelah mendengar, menuruti. Dalam terjemahan sehari-hari, menuruti itu ada memasukkan di dalam hati Anda. Ya. Kalau ada sesuatu yang ada senang Anda masukkan dalam hati Anda. Anda selalu ingat, ya, waktu pacaran, pacarnya ada dalam hatinya dia. Selalu ingat, makan ingat pacar, mandi ingat pacar, ya, lupa sabun karena ingat pacar. Ya, karena dia mengasihi, dia menuruti apa kata hati. Saudara, kita perlu memasukkan firman-firman ini di dalam hati kita. Apa artinya melakukan? Kalau kita melakukan firman Allah, firman itu pasti ada di dalam hati kita. Kalau kita lupa firman, wah saya lupa. Ya, lupa karena hatinya tidak menyimpan firman Tuhan. Kita perlu 3 kebahagiaan ini semua berasal dari Tuhan. Yaitu yang membaca, yang mendengarkan, yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Apa sebabnya? Bahagia. Karena waktunya sudah dekat. Bahkan Tuhan berkata melalui putri itu, jangan katakan waktunya sudah dekat. Waktunya sudah datang. Aku sudah datang sekarang. Ada banyak orang tidak mengerti ini, tetapi berbahagialah kita yang mengerti bahwa waktunya Tuhan datang kedua kali sudah singkat sekali. Ya, zaman 2000 tahun yang pertama sudah selesai. Zaman 2000 tahun yang kedua dari zaman Musa sampai zaman Tuhan Yesus disalib, 2000 tahun juga sudah selesai. Sekarang 2000 tahun yang lalu sampai hari ini sudah 2000 tahun juga lebih 11. 11 atau 1? 11. Ya. Juga sebetulnya sudah selesai. Kalau dilihat di situ sebetulnya 2000 tahun kita sudah lewat. Kenapa kok bisa lewat? Mengapa Yesus diamkan? Mengapa Bapak tidak mengatakan kepada anaknya, "Hei Yesus, sekarang aku harus datang. Kamu harus datang." Tapi mengapa Bapak masih belum lakukan? Karena dia tahu, dia melihat banyak orang yang belum terima Yesus untuk keselamatan. Dan yang terima Yesus itu banyak yang tidak sungguh-sungguh. Ini lebih gawat lagi. Sudah terima Yesus,
sudah melayani Tuhan, sudah khotbah, tapi hidupnya seperti orang duniawi. Kalau marah seperti orang gila. Maafkan saya katakan orang gila, karena orang gila itu suka marah, tidak suka ketawa. Ketawa sendiri, ya mungkin ada. Ya, masukkan itu semua di dalam hati saudara. Supaya firman itu tidak menjadi surat yang ada di dalam pikiran kita saja. Tapi firman-firman itu adalah menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan. Nah, karena waktunya sudah dekat dan amat dekat sekali. Ya, saya perlu menjelaskan ini supaya jangan nanti Tuhan Yesus datang banyak orang ketinggalan. Dan dia mengatakan, kami tidak tahu. Pendeta kami mengatakan sudah dekat. Kami pikir sudah dekat ya masih 50 tahun lagi lah. Sudah dekat ya mungkin masih 25 tahun lagi. Ya, dia hitung menurut hitungannya dia sendiri. Tidak. Sewaktu-waktu. Malam ini pun kalau Tuhan Yesus mau datang bisa. Tapi apakah Anda sudah siap atau belum? Persiapan ini sangat penting sekali. Waktunya sudah dekat. Kita tidak menyesal mendengarkan firman ini. Firman ini, nubuatan ini seperti lampu terang, lampu yang menyorot. Saudara, kita berterima kasih kalau kita sedang berada di hutan misalnya. Tiba-tiba ada lampu yang menyorot. Ya, jadi terang semua. Kita bisa tahu posisi kita di mana, posisi saya ada di mana, posisi saudara di mana. Kita bisa tahu, oh di muka ini ada kesulitan, di muka ini ada jurang. Kalau tidak ada lampu yang terang tadi, mungkin saya sudah masuk jurang. Terima kasih Tuhan. Banyak sekali, saudara. Ya, selain posisi kita. Dan juga kita diberikan arah. Dengan adanya terang kita bisa tahu, oh saya salah ini. Mestinya pergi ke utara, ini kok ke timur. Ya, bisa menunjukkan arahnya. Firman Tuhan di segala-galanya. Dalam Amsal dikatakan, setiap pagi firman Tuhan itu menyapa kita. Pernah baca? Menyapa kita. Masa menyapa? Kok saya tidak pernah disapa? Anda tidak pernah disapa karena Anda tidak mau disapa. Bagaimana kalau menyapa? Ambil Alkitab, kemudian buka dan baca. Ini dia menyapa kita. Tapi kalau kita bilang, aduh saya sibuk, baru bangun sudah sibuk, bagaimana? Ya, tidak ada tempo untuk baca Alkitab. Itu berarti Allah mau menyapa Anda di dalam firman-Nya. Tapi kita sendiri ribut urusan diri kita. Saudara, itu cara hidupnya orang duniawi. Pagi bangun sibuk, bisnisnya nomor 1. Sembayangnya nanti tengah-tengah malam, ya kalau masih tidak tidur. Kita harus menomorsatukan Tuhan. Menomorsatukan Alkitab, firman Tuhan. Karena di dalamnya ada pelajaran yang begitu banyak, begitu luar biasa. Yang kita tidak menemukan itu dimanapun, di koran-koran manapun. Malah yang kita lihat di situ adalah kecelakaan dan sebagainya. Nah, jadi berbahagialah orang yang mendengar, yang membaca, mendengar, dan melakukan firman. Ini yang pertama. Yang kedua, Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka
menyertai mereka. Ya, Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Ya, di sini dikatakan orang yang mati dalam Tuhan. Jadi ada orang yang mati di luar Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan itu pasti selamat. Orang yang mati di luar Tuhan, keselamatan tidak tahu bagaimana. Tidak ada keselamatan kalau dia tetap menolak Kristus. Ya, jadi ada dua macam kematian. Kematian di dalam Tuhan dan kematian di luar Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 tadi. Ya, kacamata saya ini agak sedikit ganter. Nah, apa sebabnya mati dalam Tuhan? Itu beda dengan mati di luar Tuhan. Apa sebabnya? Di sini dikatakan begini. Supaya sungguh, kata Roh, ayat 13b, supaya mereka boleh beristirahat. Ini betul? Istirahat ini bukan istirahat jasmani saja, tapi beristirahat rohani. Dari kelelahan kita, kelelahan itu bukan kelelahan capek secara jasmani saja. Tapi kelelahan itu juga artinya capek, lelah. Dengan segala beban-beban yang ada, tanggung jawab yang ada, pelayanan yang ada. Seringkali kita pakai kekuatan kita sendiri. Makin kita pakai kekuatan kita sendiri, makin kita cepat lelah jiwa kita. Percayalah. Tapi kalau saudara berserah kepada Tuhan, saudara tidak akan lelah. Sebab Yesus memanggil, mari datang kepadaku. Hei semua kamu yang lelah dan bertanggungan berat. Tuhan panggil, mari aku akan kasih kamu kuk yang sepadan. Kuk yang beban yang berat itu aku akan ambil, aku akan tukar dengan yang sepadan dengan engkau. Dengan kekuatanmu. Ya, tapi kalau tidak, banyak orang Kristen memang capek, lelah. Jiwanya capek. Ya, rohnya capek. Kalau ada seperti itu, jalan keluarnya bukan minta mati. Tuhan saya mati saja supaya saya beristirahat dari kelelahan saya. Apa saudara sudah sampai pada garis akhir? Kalau belum, ya sama saja saudara rugi besar. Upah saudara, kemenangan saudara, mahkota saudara yang seharusnya besar, jadi agak separuh kecil. Karena apa? Karena belum waktunya, belum sampai kepada garis akhir. Makanya kita tidak ada alasan untuk malas-malas. Kita harus lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Untuk mencapai garis akhir itu tidak mudah. Tapi kalau Roh Kudus menyertai, mudah sekali. Seringkali Roh Kudus itu nganggur di dalam kita. Kalau ditanya apa sebabnya Roh Kudus menganggur? Ya, dia pakai kekuatan sendiri. Dia hadapi semua dengan kekuatan sendiri. Dia tidak pernah memanggil aku, tak tolong kepada aku. Roh Kudus adalah roh yang lembut, lemah lembut. Dia tidak akan paksa kalau kita tidak merasa butuh kepada dia. Saya sendiri bisa. Ya. Memang mungkin bisa, tetapi saudara akan capek. Hidup ini akan lelah. Jasmani sudah lelah. Jiwa juga lelah, ikut lelah. Roh juga ikut lelah.
Jadi tubuh, jiwa, roh lelah, semua lelah. Apakah ini model orang Kristen yang Tuhan inginkan? Tidak. Ini tidak akan terjadi dalam hidup kita. Jikalau Roh Kudus, kita bilang, Roh Kudus tolong kepada saya. Ya, seringkali kalau saya naik mimbar, saya bilang, Roh Kudus sertai saya. Sepertinya saya menggandeng Roh Kudus. Ikut sama saya. Karena saya tidak bisa berkhotbah tanpa Roh Kudus. Saya selesai khotbah, Roh Kudus belum selesai. Dia masih terus berkhotbah kepada saudara. Dia tidak perlu mimbar podium seperti saya begini. Dia tidak perlu tempat duduk seperti saya. Tapi di dalam roh kita, dia adalah Roh Kudus, Roh Allah. Roh yang lebih besar daripada semua roh-roh yang lain. Ya, jadi sekarang sungguh kata roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ini tidak dikenal oleh orang yang mati di luar Kristus. Ya, waktu hidup banyak masalah, banyak beban ini itu. Mati, tersiksa, bukan berhenti lelah. Tersiksa, ya, di dalam jurang maut, gelap, dan segala macam penderitaan terjadi di situ. Nah, jadi sangat besar arti perbedaan antara mati di dalam Tuhan dan mati di luar Tuhan. Bisa mengerti? Lihat, saya kalau kirim kembang, sampai jumpa, itu bagus. Mungkin orang bilang ini yang kirim ini kepingin mati, tidak mati-mati. Biar mereka ngomong apa, tidak jadi soal. Ya, semoga keluarga diberi kekuatan, hal-hal seperti itu lebih bagus daripada apa? Selamat mati. Tidak ada orang. Ya. Jadi bahasa kita lain. Orang mau salahkan silakan. Karena Anda, dunia Anda lain, dunia saya lain. Dunia kita adalah dunia Roh Kudus, Roh Allah. Nah, di sini dikatakan karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan mereka. Ya, ini sangat penting sekali untuk kita simak. Saudara, orang yang mati dalam Tuhan tersedia pahala, tersedia mahkota, tersedia surga. Nanti saudara akan punya rumah. Ya, kalau saudara sungguh-sungguh rumah saudara besar. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh mungkin rumah susun, rusun. Ya, semua upah kita di sana itu tergantung di sini. Apa yang kita lakukan. Saudara tidak bisa bawa apa-apa. Saudara tidak bisa bawa uang saudara. Saudara tidak bisa bawa cincin saudara pun yang isinya permata yang berapa puluh karat. Tidak bisa dibawa. Yang senang paluka. Malam-malam dia garong. Ya, tapi bagi orang yang mati dalam Tuhan, ada hal-hal yang bisa dia bawa sampai bukan sampai di kubur, tapi sampai di surga. Apa itu? Perbuatan baik, saudara. Karena semua perbuatan Anda menantikan di sana. Ya, mahkota, kesabaran Anda, semua dicatat. Ketekunan Anda,
kesetiaan Anda, melayani dengan sungguh-sungguh, itu semua dicatat. Ya, mendoakan orang sakit, betul, membesuk orang yang susah, memberi makan orang yang lapar. Apa saja yang kita lakukan itu semua ditulis oleh malaikat. Tiap orang ada satu malaikat yang menyertai. Percaya? Kalau bukan malaikat, siapa yang menyertai? Setan. Siapa mau disertai setan? Angkat-angkatlah. Tidak ada. Saya juga tidak mau. Ya. Beda, saudara. Yang menantikan kita, orang yang mati dalam Tuhan, beda dengan yang menantikan orang yang mati di luar Tuhan. Sebab itu kalau saudara, keluarga saudara, anak saudara belum percaya Tuhan, belum terima Yesus dengan sungguh-sungguh, Anda patut mendoakan mereka. Sebab mereka masih buta, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Dan apa yang terjadi kalau Tuhan panggil dia. Supaya jangan suami istri atau anak sama bapak, anaknya ada di surga, bapaknya di neraka. Oh nak, tolong, minta rantai sini supaya ditarik aku keluar dari sini. Tidak bisa. Kalau sudah mati tidak bisa berubah apa-apa. Tempatnya yang itu ya itu yang Tuhan sediakan. Ya, kalau orang mati masih bisa berubah dari surga ke surga. Ya, buat apa kita kumpul sana di sini? Buat apa kita hidup di dalam kebenaran? Nanti saja kalau sudah mati ada api penyucian, katanya. Enak sekali api penyucian. Mandi dengan api penyucian, dosa-dosa kita luruh semua, kemudian masuk surga. Bukan begitu. Ada satu cara yang lebih baik, yaitu kita percaya kepada Yesus. Saudara ya, jadi mahkota semua menantikan kesetiaan Anda, kesabaran, kebaikan, ya, semua mengikuti mereka. Barang hal-hal itu tidak berhenti sampai di tepi kubur saja. Tapi sampai di surga. Puji Tuhan. Ada kisah di dalam Esther, saudara boleh cari. Satu waktu raja tidak bisa tidur. Lantas dia panggilkan ajudannya. Coba bacakan semua apa yang terjadi selama beberapa waktu ini. Ya, dibaca sampai kepada satu masalah, yaitu ada seorang yang namanya keluarganya daripada Esther itu siapa namanya? Mordekai. Terima kasih, saudara lebih ingat dari saya. Mordekai mengetahui ada komplotan 2 orang mau membunuh raja, mau berontak ini. Tapi bocor, kemudian dilaporkan kepada raja, kepada polisi misalnya, kemudian 2 orang itu ditangkap, dibunuh. Raja kaget, jadi aku pernah mau dibunuh, ya Tuan Raja. Tapi gak jadi, orangnya ketahuan. Siapa yang memberitahu? Mordekai. Nah, kata raja, apakah Mordekai sudah dikasih upah atau belum tuh? Ajudan ini tuh baca, tidak ada tertulis bahwa dia sudah diberikan upah. Wah, besok pagi dia panggil ajudannya yang lain. Berikan upah kepada Mordekai. Ini orang Yahudi. Orang Iran itu anti sama orang Yahudi. Upahnya dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk rumah dan sebagainya.
Tapi naikkan dia, pakaikan dia pakaian saya, pakaian raja. Naikkan dia di dalam kendaraan saya, kendaraan kencana, emas. Kasih kuda yang paling bagus. Dan kerahkan semua orang di pinggir jalan. Memberikan salut kepada Mordekai, selamat Mordekai, selamat Mordekai. Dan harus ada satu orang yang berjalan, yang berlari-lari kecil di depan kuda itu. Siapa orang itu? Raja bilang, Haman. Padahal Haman ini Perdana Menteri dan sangat anti kepada orang Yahudi. Dia rencana mau menghancurkan, membunuh semua orang Yahudi, pokoknya yang Yahudi. Pada tanggal sekian, bulan sekian, semua orang Iran boleh menjara, membunuh sesukanya kepada orang Yahudi. Sudah ditetapkan itu surat keputusan. Raja mungkin lupa. Laksanakan ini perintah. Besok semua orang disuruh berdiri di pinggir jalan dan memberikan salut. Ya, hidup Mordekai. Gak mati Mordekai, hidup. Nah, kemudian siapa satu orang yang mesti berjalan lari-lari kecil di depan Mordekai, di depan kuda itu? Siapa? Si Haman, si yang paling anti orang Yahudi. Kalau Tuhan mau memuliakan seseorang, itu tidak kenal keadaan atau apapun. Sebab itu datang dari Allah. Haman tidak berani protes. Wah, saya ini kan Perdana Menteri. Masa saya suruh lari-lari? Protes dia dipancung. Kalau berani protes, zaman dulu begitu. Kamu, dia yang mau menyula, artinya menggantung Mordekai. Dia sekarang sendiri digantung di tempat penggantungan yang dia bangun sendiri untuk Mordekai, sekarang untuk dia. Bagaimana? Saudara, raja itu masih manusia biasa. Betul? Bisa keliru. Tapi ada Allah yang campur tangan. Yang membuat kekeliruan, kelupaan itu tidak jadi lupa lagi. Padahal raja tidak tahu bahwa Haman ini sangat anti sama Mordekai. Dia tidak tahu persoalan itu. Tapi dia disuruh jadi hamba. Seperti jadi jongos. Lari-lari dan suruh mengatakan, hidup Mordekai. Bayangkan saudara. Kalau hidup Haman, masih lumayan. Ya. Hidup Laoli, siapa? Hidup Thomas, siapa? Tapi hidup Mordekai. Mordekai dipermuliakan. Kalau Allah mempermuliakan seseorang, tidak ada satu raja pun yang bisa menggagalkan. Karena dia adalah Allah di atas segala Allah. Amin. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Ya, itulah yang terjadi. Kalau raja manusia bisa lupa, raja Allah tidak bisa lupa. Allah adalah raja di atas segala raja. Ya, kesetiaan kita saja yang akan. Ada orang muda bilang saya mau setia, nanti kalau saya mau mati, sudah tua. Masalahnya bukan setianya. Masalahnya sampai kapan kamu setia. Betul? Apa kamu tahu kapan kamu mencapai masa tua? Kamu pikir aku bisa hidup sampai umur 70. Mungkin umur 60 sudah mati duluan.
Siapa yang tahu umur manusia? Tidak ada seorang pun yang tahu. Amin. Saudara juga tidak tahu. Makanya karena kita tidak tahu kapan kita ini jadi tua dan dipanggil Tuhan. Waspada, berjaga. Terus berjaga. Amin. Berjaga dan berdoa. Itu sangat penting sekali. Sebab semua dicatat oleh malaikat Tuhan. Nah, jadi jangan mengatakan percuma pergi PA, saya tetap begini saja. Jangan. Kalau ada sesuatu yang terjadi bukan salahnya firman Tuhan. Salah kita karena kita tidak melakukan firman dengan sungguh-sungguh. Atau kita melakukan firman di muka orang yang kita harapkan. Tapi Tuhan mau supaya kita jujur di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, dalam Mazmur 23, coba kita baca. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, kebajikan itu kebajikan adalah kebaikan. Berbuat baik dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Saya tahu, mengikuti. Betul? Tadi juga dikatakan mengikuti. Mengikuti aku seumur hidupku. Tidak pernah Tuhan itu, aku capek menyertai kamu. Sudah cukup kamu sampai di sini saja. Allah kita tidak pernah capek. Allah kita terus tanpa lelah menolong kita supaya kita menjadi selamat. Mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Cinta artinya tidak tidur di sini bawa tikar, bawa ya bantal guling. Kenapa kok begitu? Kok mau tidur di sini? Ini. Aku akan diam dalam rumah Tuhan. Bukan itu artinya. Artinya kecintaan kita kepada rumah Tuhan. Kenapa? Karena di dalam rumah Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Bukan artinya di rumah kita sendiri Tuhan tidak bicara. Bicara. Tapi di dalam rumah Tuhan, Allah bicara. Dan barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Coba kita baca. Yehezkiel 12. Ini orang penjemoh. Buat orang penjemoh ada teguran dari Tuhan. Yehezkiel 12 ayat 21 sampai 28. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Ya. Hai anak manusia. Hei anak manusia, Yehezkiel maksudnya. Terus? Sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel? Ya, orang-orang Israel suka sindir menyindir satu dengan yang lain. Ya. Apa yang mereka sindir? Terus? Yang berbunyi, sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Ya, nabi-nabi itu sudah mendapat penglihatan ini, itu, dan sebagainya. Dan sudah lama sekali. Namun tidak ada satu penglihatan pun yang jadi. Semua tidak jadi. Ini jadi sindiran. Kenapa penglihatan? Kenapa nubuat? Mana tidak ada kenyataannya. Terus? Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah,
Aku akan menghentikan sindiran ini dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Aku akan menghentikan sindiran ini. Aku akan menghentikan. Sebab sindiran ini bisa melemahkan orang-orang Israel yang lemah. Sudah lemah, kena dengar sindiran begini, tidak menguatkan, malah lebih melemahkan lagi. Dan Tuhan tidak suka jika kita, perkataan kita satu dengan yang lain saling melemahkan. Kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, aku akan hentikan itu. Ya, sebab jangan kita kira bahwa Tuhan tidak dengar apa yang kita bicara. Tuhan dengar. Kalau kita menguatkan seseorang, Tuhan juga dengar. Kalau kita mendorong seseorang, bukan melemahkan seseorang, supaya maju, bukan mundur. Ya, Tuhan dengar semua dan Tuhan tulis. Waktunya sudah, terus. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi. Ayat berapa itu? 23. 23. 24. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu. Itu 23. Coba lagi sekali 23. Jangan cepat-cepat. Oleh karena itu, Kita naik bus yang biasa saja, jangan ekspres. katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, Ya, aku akan menghentikan sindiran ini aku akan menghentikan sindiran ini. Terus, dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. orang tidak akan sembarang ngomong lagi. Hati-hati. Jangan sampai kita sembarang ngomong. Ya. Terus, Sebaliknya, katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat. waktunya sudah dekat. Ini lebih bagus. Lebih mendorong orang maju. Ya, daripada tadi sindiran-sindiran. Apa itu? Penglihatan ini, penglihatan itu. Mana? Sekarang kok tidak jadi? Itu bisa melemahkan. Ya. Tapi waktunya sudah dekat dan terus. Dan tiap penglihatan akan jadi. Tiap penglihatan aku akan membuat jadi nanti. Supaya kamu tahu bahwa aku tidak berdusta. Allah tidak berbohong kepada orang Israel. Ayat 24. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu, Ya, ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. ya, Sebab aku, Tuhan, akan berfirman, dan apa yang kufirmankan akan terjadi. ya, aku akan berfirman dan apa yang kufirmankan itu akan terjadi. Percaya? Ya, kalau sudah percaya akan jadi. Terus? Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Ya, tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab apa? Waktunya sudah dekat sekali. Terus? Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, Ya, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. aku Demikianlah akan firman mengucapkan suatu firman dan aku juga yang akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. ya, terus Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ya, lihatlah kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh. oh masih jauh itu penglihatan, masih jauh, harinya masih jauh. Terus Nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. masih lama. Terus Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, ya, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Tuhan bilang apa? Tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Tuhan tidak akan bermain-main dengan firman-Nya. Apa yang dia ucapkan dalam kitab Wahyu itu dia pasti akan genapi. Ya, supaya kita mengerti bahwa Tuhan tidak suka menunda. Tapi kalau Tuhan masih menunda itu karena Tuhan sabar, menunggu supaya kita semua bertobat. Ya, kalau sekarang malam ini Tuhan Yesus datang, banyak orang Kristen ketinggalan. Ya, dan Tuhan tidak mau itu. Hati Tuhan penuh dengan belas kasih. Tuhan menunda karena belas kasih.
Tapi manusia salah sangka, bukan menunda itu kesabaran Tuhan, tapi kelalaian Tuhan tidak benar. Terus, apa yang kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Akan terjadi demikianlah firman Tuhan. Amin. Saya baru pulang dari Kendari, saudara, 2 malam di sana. Dan ada banyak hal yang terjadi. Banyak orang minta doa di pendetanya situ. Yang bukan orang Kristen diizinkan oleh ketua RT, RW, apalagi semua. Saya bilang, oh ya, panen. Dan itu diberikan khusus untuk gereja Petra. Gereja lain mau masuk, ditolak. Padahal Petra bilang, masuk aja. Dia mau pagi-pagi juga, silakan. RT jangan lebih percaya sama gereja Petra. Saya bilang sama pendetanya, hati-hati. Ini kepercayaan pemerintah. Bukan untuk mengkristenkan, tidak. Bukan. Kristen itu tidak menyelamatkan. Cuma satu, Nabi Isa yang selamatkan. Ya. Dan tidak usah memberikan makanan ini itu. Tapi kamu mesti masuk gereja Petra ya. Nanti dianggap mempetrakan Indonesia. Tidak. Berikan tulus saja. Tulus. Laporkan itu semua. Dan beberapa pulau, ada banyak pulau di sana. Beberapa itu sudah tenggelam. Kitab Wahyu memang mengatakan, akan ada banyak pulau-pulau akan tenggelam. Tidak kelihatan lagi. Turun terus tanahnya ke bawah. Dan Alkitab berkata nanti juga banyak gunung-gunung hilang. Ya, bukan gunung Merapi, bukan gunung Lopopatang, bukan itu jalanan. Saudara, begitu sepanas lah kira-kira. Sekarang yang ketiga, Wahyu 16 ayat 15. Bahagia yang ketiga. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Ya. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, Ya. supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, sudah. 16 ayat 15. Ya, lihatlah aku datang seperti pencuri. Jangan salah mengerti, Tuhan Yesus itu bukan pencuri, bukan paluka, bukan. Tapi seperti pencuri. Dalam 1 Tesalonika dikatakan, bagi orang yang berjaga, waspada. Tuhan tidak datang sebagai pencuri, sebagai mempelai laki-laki surga. Tapi bagi orang yang tidak berjaga dan tidak waspada, ya, itu Tuhan akan datang seperti pencuri. Mengapa Tuhan pakai contoh pencuri? Pencuri itu pertama kalau datang tidak tahu jam berapa. Yang kedua, dia tidak pernah ketok-ketok pintu. Yang ketiga, justru pada saat manusia paling ngantuk, paling enak tidur, pada saat itu dia sedang bekerja. Gelap. Jadi di sini kita melihat, lihatlah aku datang seperti pencuri bagi yang tidak waspada dan yang tidak berjaga. Ya. Berbahagialah dia, nah ini kata bahagia, yang ketiga, yang berjaga-jaga. Jadi saudara, antisipasinya
menghadapi kedatangan Tuhan adalah berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, pakaian hidupnya sehari-hari. Bukan pakaian kain ini, bukan. Tapi sifat, tabiat, ya, gaya hidup. Itu yang dimaksudkan dengan pakaian. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang. Ini maksudnya telanjang rohani. Ya. Dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu, ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya. Nah, kedatangan dari para pencuri itu tiba-tiba. Tidak pernah dia tulis surat atau telepon dulu atau SMS, awas aku nanti akan datang. Yang bertanda tangan di bawah adalah pencuri. Sekarang antisipasinya bagaimana menghadapi pencuri? Santai? Tidak. Tidur rohani? Tidak. Ya, masa bodoh? Tidak. Acu tak acu? Ya, kalau mau selamat, selamatlah. Kalau tidak mau selamat, tidak apa-apa. Acu tak acu. Dan masa bodoh. Ini mengantisipasi. Jangan kita menjadi orang Kristen yang santai. Mari kita berbuat banyak. Ya, untuk orang-orang miskin juga kita akan gerakan di sini. Dan saudara-saudara yang berkelimpahan, bagikan kelimpahan saudara itu. Semua itu nanti akan dicatat, bukan di sini, tapi di sana. Supaya kalau kita masuk surga, upah kita banyak. Ya, kebajikan kita banyak sebab mengikuti. Ya, saudara, bukan berapa harta saudara di sini itu membuat saudara kaya sehartanya itu. Kalau saudara punya 1 M misalnya, kemudian dipanggil pulang oleh Tuhan, di sana kita jadi orang yang punya 1 M. Tidak. Berapa banyak uang yang saudara bagikan kepada orang miskin, menolong orang miskin, pekerjaan Tuhan, misi dan sebagainya. Berapa banyak, sebanyak itulah harta kita di surga. Yang kita sudah pakai itu. Kita sudah bagikan itu. Yang tidak dibagikan, ya sudah. Mati habis perkara. Nah, ini saya mau tunjukkan sebenar-benarnya. Supaya saudara mengerti bahwa ini kesempatan, hidup ini kesempatan terakhir. Mungkin saudara mengatakan saya tidak punya uang banyak. Tidak apa. Tuhan bilang, lihat itu. Janda miskin memberi 2 sen. Itu dipuji sama Tuhan. 2 sen. Ya, 2 sen atau 2 apa? 2 peser. Sen sama peser sama atau tidak? Singkam aja. Ya, 2 peser. Memberi 2 peser, dipuji sama Tuhan. Kesimpulannya Tuhan tidak lihat berapa. Tuhan lihat hati. Ya kalau gitu saya kasih 3 peser. Pokok hati saya. Belas kasih. Tapi ternyata dia masih punya 10 M. Kasih 3 peser. Apa itu seperti janda yang miskin itu? Tidak. Ada seorang beberapa tahun yang lalu dia bilang, kalau begitu saya tidak korban dulu ya. Tunggu nanti kalau saya sudah diberkati sama Tuhan, jadi orang kaya, saya akan beri sama Tuhan.
Dalam hati saya, asal kamu jangan cepat mati. Ya, saudara, makin banyak saudara diberkati secara harta dunia, lebih banyak tanggung jawab saudara. Nah, enak-enak, aduh aku dapat 10 juta. Haleluya, Tuhan baik. 10 juta dibawa bikin makan pangsit mie. Ya, semua jasmani. Yang rohani tidak. Orang kelaparan. Ya. Berbuat sesuatu. Itu dicatat di sana. Kalau pendeta Paulus salah, Alkitab yang salah. Karena saya bicara melalui Alkitab. Tapi firman Tuhan tidak bisa salah. Tujuan saya memberitahu sebagai penjaga. Supaya kalau ada murka Tuhan di jalan, sudah diberitahu lebih dulu, kita dilindungi, kita tidak kena malapetaka itu. Tapi kalau tidak, ya kita mesti bayar mahal. Saudara-saudara, berbahagialah saudara yang mendengar, membaca, mendengar, dan menuruti. Nah, kita mesti waspada, berjaga. Amin. Kalau begitu tidak bisa tidur, boleh tidur ayang. Saya mau tanya, tidur ayang itu bagaimana sih? Bisa kamu peragakan di sini? Kalau menurut saya begini, tak tahu kalau salah ya. Tidur ayang itu tidur. Tapi saya dengar omongan orang ini gini, omongan orang itu gitu. Saya dengar, walaupun saya kelihatan tidur, tapi saya dengar apa orang omong nih, tidak di bilik itu. Kira-kira betul atau tidak? Betul ya. Mulailah tidur ayang. Haleluya. Luar biasa. Ya. Kita mesti siap. Seperti tentara yang siap perang di medan peperangan. Ya. Ada perbedaan antara tentara yang tidak perang dan yang terlibat peperangan. Ada perbedaan. Kalau perang, dia ikut di kancah peperangan, misalnya di Irak waktu itu, ya ada waktu-waktunya tertentu, tentara itu mesti istirahat juga. Nah, tapi istirahat tidak boleh dilepas baju perangnya. Senjatanya mesti ada di sebelahnya. Ya, apalagi alat-alat helmnya mesti dipakai terus. Jadi tidur dengan helm, itu tidur ayang namanya. Apalagi sepatu large yang besar harus dipakai terus. Sampai kalau tentara musuh datang, masih cari sepatunya, masih mengikat, dia sudah didor, mati duluan. Betul? Ya, arloji harus tetap ada, alat-alat komunikasi tetap ada, sepatu pakai, komplit seperti orang perang, hanya dia istirahat. Jangan sepatu lasnya dibuka, ganti sandal jepit, kemudian tentara musuh datang. Mana ada tentara perang pakai sandal jepit? Kan tidak ada. Siapa di sini yang pernah pakai sandal jepit? Di rumah boleh, tapi di peperangan tidak boleh. Betul? Semua masih pakai. Hanya dia waktunya istirahat 2-3 jam. Istirahat. Itu bedanya dengan tentara yang tidak terlibat dalam peperangan. Mungkin dia dipulangkan ke negerinya untuk
bersantai supaya tidak terus rasa tegang. Jadi perlengkapan senjata Allah harus kita pegang terus-menerus. Iman kita, firman Tuhan, apa saja semua. Sebab kedatangannya musuh itu tidak memberitahu, tiba-tiba dia datang dan dia menyerang. Tapi kalau kita sudah siap, kita tidak akan kalah, kita akan menang. Amin. Inilah, berbahagialah orang yang, apa tadi dikatakan? Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Pakaiannya ini adalah perlengkapan juga, perlengkapan seorang serdadu harus dipakai semua. Ya, perisai imannya jangan ditaruh begitu. Sepatu Injil perdamaiannya juga tetap dipakai. Semuanya dipakai. Dan itulah namanya waspada. Saudara mau waspada? Yang terakhir. Ya, Wahyu 29 ayat 9. Nomor 4. Saya sampai nomor 4 saja dulu. Wahyu 29. Maaf. Yang salah mata saya atau kacamata saya? 19. Oh Tuhan, ampunilah hamba-Mu. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, Ya, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah dia yang diundang ke perkawinan anak domba Allah. Ya, terus? Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya, perkataan daripada Allah. Terus? Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, sekian, terima kasih. Berbahagia yang keempat, mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya, puji Tuhan. Saudara, pada saat seorang putri yang dibawa oleh Tuhan ke sorga, dia melihat sebuah meja yang panjang, ujungnya di sini dia lihat, tapi ujungnya yang di sana itu dia tidak bisa lihat. Meja itu adalah meja perjamuan kawin anak domba. Saya harap kita ketemu lagi nanti di sana. Amin. Tapi jangan cepat-cepat. Bawa jiwa dulu. Cari jiwa. Panjang sekali. Tidak tahu berapa ratus kilometer. Tidak bisa lihat. Padahal surga itu bisa dilihat sebenarnya. Ya. Dan segala macam makanan buah-buah yang tidak pernah kita rasakan di sini. Ada semua di sana. Cuma tuturuga rupanya tidak ada di situ. Babi hong tidak ada di situ. Sudah mau di sana? Mau diundang? Mau dijemput? Saya kira ada perbedaan dalam terjemahan sehari-hari, dijemput dengan diundang. Kalau dijemput itu mungkin mempelainya yang dijemput. Tapi kalau diundang, masa mempelainya yang diundang? Dia yang punya pesta. Kalau yang diundang itu pengikutnya, sobat-sobatnya, teman-temannya. Logis lah.
Nah, saudara termasuk diundang atau dijemput. Siapa yang mau diundang jemput? Puji Tuhan. Pilih yang mana? Saudara sendiri yang pilih. Mari kita bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan.